Halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Pada bab 1 kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ada 8 poin yang akan kita pelajari pada bagian pertama konsep dasar ilmu ekonomi. Di antaranya adalah pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, kegiatan ekonomi dan motif ekonomi, metodologi ilmu ekonomi, 8 cabang ilmu ekonomi, kegunaan ilmu ekonomi, inti masalah ekonomi, dan yang kedelapan adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pilihan. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama yang berkaitan dengan pengertian ilmu ekonomi. Saya minta kalian menyimak baik-baik materi kita karena nanti pertanyaan yang akan saya berikan melalui file itu dapat dijawab dengan menyimak video saya dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan. Jika digabungkan menjadi satu, oikos dan nomos akan menjadi oikonomia yang berarti aturan atau manajemen rumah tangga yang baik. Menurut Paul A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa mendatang kepada berbagai orang atau kelompok masyarakat. Kemudian yang berikutnya, pembagian ilmu ekonomi. Secara umum, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok dasar. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif, yang kedua ekonomi terapan, dan yang ketiga adalah teori ekonomi. Teori ekonomi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Berikut penjelasannya. Ekonomi deskriptif atau descriptive economics berusaha menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, ada beberapa contoh masalah ekonomi yang masuk dalam kategori ekonomi deskriptif. Misalnya adalah penelitian tentang jumlah pengangguran di Indonesia, berapa jumlah angkatan kerja, kemudian serikat buruh. Nah, hal-hal tersebut masuk kategori penelitian dalam ekonomi deskriptif. Kemudian yang kedua adalah teori ekonomi, merupakan kumpulan atas asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, teori ekonomi dibagi menjadi 2, ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro. Nah, makro dan mikro itu pembedanya adalah berdasarkan ruang lingkupnya. Kalau makro meneliti fenomena ekonomi secara luas, misalnya tingkat pengangguran di Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun tertentu, kemudian tingkat inflasi. Kemudian ekonomi mikro mempelajari fenomena atau perilaku individu. Tidak lagi luas, tetapi ruang lingkupnya kecil ya, mikro. Jadi mempelajari perilaku individu atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi ruang lingkupnya saja yang membedakan. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi terapan. Menggunakan kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Kemudian yang berikutnya
Prinsip kegiatan dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi berbunyi, dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Sedangkan kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Kemudian, motif ekonomi adalah daya atau alasan yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Motif ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu motif kegiatan produksi, yang kedua motif kegiatan konsumsi, yang ketiga motif kegiatan distribusi. Yang pertama, motif kegiatan produksi. Motif itu tadi alasan ya. Apa sih yang mendorong orang untuk melakukan kegiatan produksi? Nah, misalnya orang melakukan kegiatan produksi itu karena didorong oleh motif non-ekonomi. Contoh, membantu orang lain. Keinginan untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Itu merupakan kegiatan produksi yang didorong oleh motif non-ekonomi. Kemudian yang kedua, motif kegiatan konsumsi. Konsumen dalam mengkonsumsi berbagai macam barang atau jasa biasanya didasari oleh motif memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Sementara ada motif non-ekonomi yang mendorong konsumen mengkonsumsi barang, misalnya untuk bertahan hidup, atau agar bisa diterima dengan baik dalam lingkungan masyarakat. Itu salah satu contoh motif kegiatan konsumsi non-ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah motif kegiatan distribusi. Nah, motif distributor, ya, distributor ini pelaku distribusi, menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Nah, motif ini berlaku untuk semua distributor. Nah, jadi motif kegiatan distribusi adalah memperoleh laba. Kemudian yang berikutnya adalah metodologi ilmu ekonomi. Hubungan antara observasi dan teori ini terjadi dalam bidang ekonomi. Contoh, seorang ekonom yang tinggal di suatu negara yang mengalami kenaikan harga barang-barang dengan cepat tergerak untuk mengadakan observasi terhadap fenomena tersebut. Nah, untuk pendukung analisisnya, ekonom tersebut menggunakan teori inflasi. Nah, teori ini bisa saja menyimpulkan bahwa inflasi yang tinggi terjadi karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Untuk memastikan teori ini, ekonom tersebut mengumpulkan data kenaikan harga dan jumlah barang yang beredar dari beberapa negara yang berbeda. Jika jumlah uang yang dicetak tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga, ekonom itu akan meragukan kesesuaian teori inflasi untuk menjelaskan fenomena yang ditelitinya. Di satu sisi, jika fakta tersebut mempunyai korelasi yang kuat terhadap kenaikan harga, ekonom itu akan semakin yakin terhadap kebenaran teori inflasi. Walaupun para ekonom menggunakan teori dan observasi seperti ilmuwan lainnya, namun juga mereka tetap mengalami keterbatasan. Nah, itu hubungan antara observasi dalam memilih teori dalam metodologi ilmu ekonomi. Yang berikutnya, metodologi ilmu ekonomi yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Nah, dalam menentukan hipotesis, ilmu ekonomi menggunakan asumsi ceteris paribus. Nah, untuk menyederhanakan beragam formulasi dan deskripsi dari berbagai asumsi ekonomi. Nah,
Pengertian ceteris paribus itu memfokuskan perhatian hanya pada variabel tertentu, sementara variabel lain yang berhubungan dengan analisis dianggap konstan, sehingga variabel itu tidak mempengaruhi analisis yang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, metodologi yang ketiga adalah menggunakan asumsi dan model. Nah, ini diagramnya. Rumah tangga keluarga memberi barang dan jasa dari perusahaan. Nah, ini ya. Kemudian, ketiga pelaku ekonomi di dalam negeri selanjutnya berinteraksi dengan masyarakat melalui ekspor impor. Nah, ketiga pelaku ekonomi itu siapa saja? Ada RTK, rumah tangga keluarga, ada RTP, rumah tangga perusahaan, dan ada pemerintah, satu lagi adalah rumah tangga masyarakat luar negeri yang berinteraksi melalui kegiatan ekspor dan impor. Kemudian selanjutnya, perusahaan dan rumah tangga membayar pajak ke pemerintah. Nah, pemerintah sebagai pihak yang memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang bisa diberikan karena masyarakatnya membayar pajak. Yang berikutnya adalah perusahaan membeli faktor produksi dari rumah tangga keluarga. Jadi alurnya mulai dari RTK yang menjual faktor produksi melalui pasar barang dan jasa, dibeli oleh RTP, RTP menjual barang dan jasa jadi melalui pasar output kepada RTK. Kemudian RTK dan RTP, rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian yang berikutnya, model kurva batas kemungkinan produk. Perhatikan kurvanya. 40 pada jumlah produksi sepeda motor, kemudian di bawah adalah jumlah produksi komputer. Nah, jika semua sumber daya ekonomi digunakan untuk memproduksi sepeda motor, maka dapat dihasilkan 40 unit sepeda motor, tetapi tidak ada komputer yang dapat diproduksi, maka menjadi 0 ya. Kemudian yang kedua, titik yang horizontal ya. Jika semua sumber daya ekonomi digunakan untuk memproduksi komputer, maka tidak ada unit sepeda motor yang diproduksi. Jadi kalau semua sumber daya digunakan untuk memproduksi komputer akan menghasilkan 100.000 unit, sedangkan sepeda motornya tidak bisa diproduksi. Jika perekonomian membagi sumber daya ekonominya, maka jumlah komputer dapat diproduksi sebanyak 40.000 unit. Nah, ini ya, di sini ya titiknya. Kemudian sepeda motornya sebanyak 30.000 unit, maka menjadi titik A. Kemudian pada titik B, jumlah komputer yang dapat diproduksi sebanyak 70.000 unit, ya ini ditarik garis ke atas, dan sepeda motor sebanyak 20.000 unit. Kemudian pada titik C, produksi tidak dapat berjalan secara efisien karena tidak semua sumber daya ekonomi terpakai. Maka nggak bisa ya, batasan sumber daya adalah 40 dan 100. Sedangkan pada titik D, tidak mungkin dilaksanakan sebab sumber daya ekonomi yang tersedia tidak cukup untuk melakukan produksi. Ya, di sini ya. Kalau ini tidak mungkin melakukan produksi karena sumber dayanya tidak cukup, sedangkan yang ini tidak dapat dilakukan karena produksinya tadi apa? Produksinya tidak berjalan secara efisien. Oke, baik. Nah, yang berikutnya anak-anak mengenai 8 cabang ilmu ekonomi akan saya jelaskan pada video yang kedua. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami. Kita jumpa lagi dalam video yang kedua. Terima kasih dan semoga bisa dipahami.